Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa. Oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-7 sampai 17. Hakim-Hakim 6 ayat 7 sampai 17. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel, yang berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir, dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir, dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu, dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, Akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori, yang negerinya kamu diami ini, tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku itu." Kemudian datanglah malaikat Tuhan, dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu, sedang Gideon, anaknya, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur, agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, dan berfirman kepadanya, "Demikian Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib, yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, Bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami, dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian." Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini, dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis." Maka jawabnya kepadanya, "Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda, bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku." Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah
Hakim-Hakim 6 ayat 16, berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis." Judul renungan kita hari ini adalah, Singkirkan Perasaan Ragu Kita, ditulis oleh Lori, sahabat Suara Kasih. Kisah pertemuan Tuhan dengan Gideon, menyalakan api iman dalam diri saya, untuk dipakai Tuhan memberi dampak besar bagi dunia. Gideon menjadi contoh bahwa Allah mengurapi semua yang ditunjuknya. Dia akan memperlengkapi dan memberdayakan Anda dengan sempurna, untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikannya kepada Anda. Di Hakim-Hakim 6, seorang malaikat Tuhan mendekati Gideon, yang pada saat itu sedang mengirik gandum di pemerasan anggur, sebagai tempat persembunyiannya dari orang-orang Midian yang kejam. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, dan berfirman kepadanya demikian, "Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Hakim-Hakim 6 ayat 12. Jadi jika seorang malaikat menampakkan diri kepada saya, dan menyampaikan sesuatu, saya pikir saya akan percaya apapun yang dia katakan, tetapi tidak dengan Gideon. Dia justru meresponi panggilan Tuhan untuk menyelamatkan Israel dengan berkata, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis." Hakim-Hakim 6 ayat 15-16. Begitu besar rasa tidak aman Gideon, sehingga dia tidak mempercayai perkataan yang disampaikan Tuhan sendiri. Tetapi Tuhan masih menanggapi keraguan Gideon, dengan menemuinya di tempat terasing itu, dan bahkan menyampaikan kebenaran tentang potensi Gideon. Bahkan sebelum Gideon merasa ragu, Tuhan menyebutnya dengan pahlawan yang gagah berani. Tuhan tahu ketidakamanan Gideon. Dia tahu bahwa latar belakangnya di masa lalu, dan sekarang dia sama sekali tidak punya keberanian apa-apa. Tetapi Tuhan membangunkan potensi yang ada di dalam diri Gideon. Tuhan membentuk Gideon menjadi seorang pria yang penuh iman dan kuasa. Saat berperang, Tuhan memilih sejumlah besar orang menjadi pasukan Gideon, yaitu sebanyak 32.000 orang, dan memangkas mereka menjadi 300 orang. Tuhan mengambil sesuatu yang bisa dilakukan oleh Gideon, dan membuat hal itu bekerja dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Sebagai tanggapan dari kesetiaan Tuhan kepadanya, Gideon menaati Tuhan, dan dengan percaya diri pergi berperang bersama 300 orang. Hakim 7 ayat 22-23. Sahabat Suara Kasih, akhir dari perang ini sangat mengejutkan. Hanya dengan 300 orang, Gideon mampu mengalahkan musuh yang jumlahnya jauh lebih besar, karena Tuhan sendiri menyertai mereka. Tuhan rindu memenuhi dan memberdayakan Anda hari ini. Ia rindu menaklukkan musuh yang menindas umat-Nya. Apakah Anda ingin Tuhan bekerja dalam diri Anda seperti kepada Gideon? Marilah kita renungkan. Izinkan Tuhan mengungkap potensi Anda. Izinkan Dia membimbing Anda ke dalam pertempuran yang hanya bisa dimenangkan oleh Dia. Semoga Anda dipenuhi dengan kasih, berkat dan kuasa-Nya hari ini, saat Anda membuka hati dan menghabiskan waktu untuk berbicara dengan Bapa Surgawi Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan.
pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik, di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih, buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat Suara Kasih, saya mengundang saudara sekalian untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Marilah kita sampaikan apa yang menjadi harapan, pergumulan, masalah, atau hal-hal yang sedang membelenggu hidup kita saat ini. Mari kita berdoa dengan penuh keyakinan dan penuh kepercayaan kepada Sang Pencipta, Pelindung, dan Pemelihara bagi hidup kita. Mari kita serahkan segala pergumulan kita dan harapan kita, sembari mengakui dosa-dosa kita dan berserah penuh kepadanya. Marilah dari kita masing-masing berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Marilah kita berdoa.